Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, pernahkah kalian pulang kampung? Ketika kalian pulang kampung, pasti sudah biasa melihat tos serba atau minimarket kan? Tetapi, pernahkah kamu melihat mal di kampung halamanmu atau di wilayah tempat tinggalmu? Atau masih ada wilayah tempat tinggalmu yang masih belum ada minimarketnya? Berarti wilayah tempat tinggalmu belum termasuk ke dalam usaha pemerataan pembangunan ya? Oke, kembali lagi bersama saya Ibu Sri Ayu Wandira dalam pelajaran geografi. Materi kita hari ini adalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Sebelum kalian mempelajari usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota, pastikan kalian sudah membahas tentang interaksi antara desa dan kota pada pertemuan sebelumnya. Untuk peta konsepnya pada hari ini, yaitu sebelumnya kalian harus sudah mempelajari interaksi keruangan desa dan kota, dan selanjutnya tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Kalau kita katakan usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota, itu artinya adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan. Artinya berkesinambungan berarti berkelanjutan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan tentunya akan memikirkan masa depan dan lingkungannya. Dua prinsip utama dari pembangunan nasional. Yang pertama adalah pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Yang kedua, perencanaan dan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia itu meliputi yang pertama ada perencanaan pembangunan jangka panjang. Yang kedua ada rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM. Rencana pembangunan jangka panjang yang kita sebut sebagai RPJP adalah perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun. Contohnya adalah rencana pembangunan Indonesia dari tahun 2005 sampai 2025, yaitu pembangunan peningkatan sumber daya manusia seperti pemberantasan buta aksara dan pemerataan pendidikan di seluruh negeri. Karena di pedesaan dan di perkotaan itu terdapat ketimpangan pendidikan, termasuk dalam infrastruktur pendidikan. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM, yaitu perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 tahun. Contohnya, rencana pembangunan jangka menengah nasional dari tahun 2015 sampai tahun 2019, yaitu pembangunan program Indonesia Pintar dengan memberikan kartu Indonesia Pintar kepada masyarakat yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya. Dan rencana pembangunan jangka menengah yaitu dengan menggalakkan program wajib belajar 12 tahun. Permasalahan pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang. Jadi permasalahan pembangunan wilayah di Indonesia. Permasalahan pembangunan secara umum, permasalahan pembangunan secara khusus. Permasalahan pembangunan secara umum. Yang pertama, masyarakat yang berada di wilayah tertinggal masih keterbatasan akses dan terisolasi dari wilayahnya.
Yang kedua, banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis itu belum dikembangkan secara optimal. Yang ketiga, wilayah perbatasan yang memiliki sumber daya alam yang besar berpotensi akan sangat jauh tertinggal. Permasalahan pembangunan secara khusus, tata ruang dalam kondisi krisis artinya penggunaan lahan yang masih kurang tepat guna, memunculkan urbanisasi yang tidak terkendali. Kota-kota metropolitan memunculkan dampak negatif seperti pemukiman kumuh dan tingkat kriminalitas tinggi. Karena adanya pembangunan kota atau perkembangan kota akan memunculkan urbanisasi yang tidak terkendali dan kota metropolitan yang terus berkembang akan menyebabkan dampak negatif. Tata ruang dalam kondisi krisis itu dipengaruhi oleh: pertama, pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang. Pembangunan tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan. Pembangunan tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Munculnya urbanisasi yang tidak terkendali. Salah satunya munculnya perkembangan fisik perkotaan di wilayah suburban. Meningkatnya interaksi desa-kota karena banyaknya masyarakat yang bermukim di wilayah suburban. Terjadinya reklasifikasi atau perubahan daerah rural menjadi urban. Dampak negatif munculnya kota metropolitan. Terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam dan konversi lahan pertanian produktif secara terus-menerus. Konversi lahan di pertanian itu dikonversi menjadi perumahan. Menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosial ekonomi. Tantangan pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Menyiapkan diri untuk menghadapi pasar demi mendapatkan keuntungan maksimal. Untuk menambah pemahamanmu tentang usaha pemerataan pembangunan, maka carilah informasi usaha pemerataan pembangunan di daerah kalian. Temukan masalah serta tantangan dari usaha pemerataan pembangunan di daerah kalian dan tuangkan dalam bentuk portofolio di LKPD masing-masing. Sekian materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu.